kita sebagai asas untuk melakukan kehati-hatian, kita disarankan untuk melakukan konstatering. Iya. Saya diundang ke sini nih, kok nggak ada minum-minum, nggak ada apa nih? Jadi kan bagaimana? Wah, kacau ini nih. Ini baru pertama Pak. Mahal nih, undang jurusita senior di sini. Saya sering terjadi seperti itu. Saya melakukan pemanggilan terhadap seorang yang di kampung, saya belum ngomong apa aja udah disiapin apa ngosreng golok atau misalkan lain katanya bisa dibuat nah, intimidasi lah ya. Nah begitu ya, harus gaul. Nah kita kalau merasakan kalau gaul dong. Cocok kali ini nggak cocok. Sore guys, kembali lagi sama YouTube yang Purwakarta Official. Kali ini kita kedatangan tamu, yaitu dari kalangan kita sendiri sih. Bukan tamu sih, ini tamu lokal. Lokal. Kita yang tamu, karena Boleh kita bahas. cuma tamu ya Pak. Ini kapan lagi nih CPNS ngerjain Iya. jurusita senior nih. Udah pada kita ya. Ya Pak Landang, Saprudi. Sore Mas Bang Fernando, Mas Subur. Apa kabar kembali ya? Apa mau kira-kira pertanyaannya pas untuk Randang? Yang pertama ya sejarahnya dulu lah. Dari kapan Pak? Dari jurusita? Saya jadi jurusnya sebenarnya cukup lama, kurang lebih sekitar 10 tahun ini. Tetap di Purwakarta. Jadi banyak sekali suka duka yang saya pernah alami, termasuk ketika dalam hal melaksanakan tugas jurusita. Jurusita ya. Saya juga baru mengenal sih. Iya sih. Pertama kali. Cuman dengan jurusita saya cuma ternyata kerjaannya gini, maksudnya ya perlu pilih lah kayak cuma nggak tahu lah tugas pokoknya apa. Nah, mumpung ada beliau nih kita kupas tuntas. Iya. Pertama saya mau nanya Pak, kan ada namanya JS sama JSP. Itu bedanya apa Pak? Kalau dari sisi tugas dan fungsi antara JSP dengan JSP sama aja. Cuman yang membedakan adalah kalau JSP itu adalah SK-nya dibuat dari ketua pengadilan atau dengan bahasa kalau anak-anak sekarang jurusita lokal. Kalau JS itu jurusita definitif, SK-nya langsung dari Dirjen ya, dari Direktur Jenderal. Nah itu kalau dari sisi tugasnya hampir sama antara JS dan JSP. Kalau JSP di SKK oleh KPN ya? Iya. Kalau JS definitif namanya ya? Definitif. Itu dari Dirjen langsung. Terus kalau untuk tupoksinya, menurut SK Dirjen itu apa Pak? Tadi saya sudah katakan tentang tugas dan fungsi jurusita dengan jurusita itu sama aja. Sesuai dengan pasal 388 sampai 391 HIR itu adalah tugas dan fungsi jurusita. Salah satunya tugas itu adalah melakukan panggilan, pemberitahuan, menyampaikan penetapan sebagai tugas dari yang disampaikan atau diperintahkan oleh ketua majelis hakim atau ketua pengadilan gitu. Nah itu dah fungsi daripada tugas jurusita. Selain itu juga ada yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 86 Pasal 65 Ayat 2 gitu tentang tugas dan kewenangan jurusita. Itu salah satu tugas jurusita. Yang tadi yang jadi pokok itu adalah yaitu dalam pasal 388 sampai 391 ayat tentang tugas dan fungsi jurusita. Gitu. Ya di samping itu juga ada tugas-tugas lain selain pemanggilan, pemberitahuan, ada pelaksanaan sita, eksekusi, dan salah satunya adalah konstatering seperti kemarin saya sudah melaksanakan tugas konstatering gitu. Apa ini menarik ya. Yang ini kayaknya bahasa mana gitu ya? Iya. Kayak tugas yang mungkin jarang ya di pengadilan itu diadain. Coba di sini kemarin saya dengar ada konstatering. Ya. Coba Bapak jelaskan detailnya gimana tuh Pak? Ya, konstatering itu adalah pencocokan. Sebetulnya secara spesifik itu tidak ada aturan yang mengatur tentang konstatering itu. Hanya ini adalah sebagai asas kehati-hatian ketika kita akan melaksanakan eksekusi. Dan konstatering itu adalah sebagai salah satu tahapan daripada eksekusi. Nah, salah satu contoh, karena kan ada dua perkara itu yang timbul untuk dieksekusi. Yang pertama, perkara yang terjadi di PN itu sendiri, misalkan dari tingkat pertama, banding sampai kasasi itu dari pihak sendiri. Otomatis, kalau perkara itu timbul dari tingkat pertama, dan itu kan minimal orang pengadilan atau jurus itu tahu
historis perkara dari awal. Ada lagi satu perkara yang dieksekusi itu muncul dari hak tanggungan, lelang. Nah itu, kalau dari hak tanggungan atau lelang, kita hanya mengandalkan berkas yang masuk. Nah sementara objek yang akan kita sita atau kita eksekusi tidak tahu. Makanya di situ adalah gunanya constatering. Nah mencocokkan objek yang akan kita eksekusi dengan data-data yang kita terima dari para pemohon, kan gitu. Nah kalau dari perkara yang terjadi di PN itu sendiri, misalkan kalau dulu kan perkara dari tingkat pertama sampai kasasi itu cukup lama kan, kadang bisa sampai bertahun-tahun. Karena sekarang dengan era teknologi semakin meningkat, dengan adanya SIPP, dengan adanya MIS, dengan adanya ACE ya, nah dan sebagainya. Jadi itu bisa terkontrol. Bahkan perkara-perkara yang sampai kasasi itu tidak berlangsung lama, tidak sampai hitungan tahun lagi. Seperti kemarin ada perkara satu tidak sampai hitungan tahun sudah turun. Nah, sudah dari court itu. Betul sekali itu kan, karena kita kan sudah bisa terkontrol itu semuanya perkara-perkara tersebut. Nah dari perkara-perkara itu kadang-kadang kalau dulu itu kan kenapa sering dulu juga sudah dilaksanakan constatering. Kadang seperti begini, contoh ya, perkara dari tingkat pertama tahun misalkan tahun 2000 misalkan nih, baru urus dalam tingkat kasasi itu sampai 3 tahun. Nah itu objek yang akan kita eksekusi itu bisa saja terjadi ada perubahan, misalkan susut dimakan waktu, atau misalkan terjadi erosi atau longsor. Maka kita sebagai asas untuk melakukan kehati-hatian, kita disarankan untuk melakukan constatering. Nah, terus kemudian constatering ini ada dasar hukumnya nggak Pak? Nah, secara spesifik tadi sudah saya katakan bahwa constatering tidak ada dasar hukum yang kuat yang mengatur tentang constatering. Hanya itu kan sebagai asas kehati-hatian. Nah, seperti contoh yang kemarin kita laksanakan, sebetulnya kalau memang misalkan kita sudah tahu persis, kita tidak harus melakukan, karena kan kemarin itu kan dari hak tanggungan. Kalau hak tanggungan otomatis saja tidak pernah tahu objek yang akan kita eksekusi itu di mana. Kita hanya mengandalkan berkas yang ada, kan gitu kan. Nah, ketika pemohon menjudulkan berkas, ini berkas akan kita eksekusi. Nah, kita tidak tahu berkas itu ada, karena itu bukan dari perkara, itu dari hak tanggungan. Makanya berdasarkan perintah dan kebijakan dari ketua pengadilan, maka harus dilakukan constatering. Nah, tugas fungsinya itu untuk mencocokkan di lapangan itu cocok enggak dengan data yang ada. Nah, setelah cocok baru kita langkah selanjutnya untuk melakukan eksekusi. Begitu barangkali Mas Subur, Bang Fernando. Ini nggak usah tegang-tegang, santai saja lah gitu. Karena kan saya baru Pak. Iya. Saya diundang ke sini nih, kok nggak ada minum-minum nggak ada apa nih? Jadi kan bagaimana? Kacau ini nih. Ini baru pertama Pak. Mahal nih, undang jurus kita senior di sini. Harusnya senior harus ada dulu mana nih? Ini selanjutnya Pak ya, ini kira-kira siapa aja Pak yang terlibat tegang banget. constatering Pak? Nah, dalam hal melaksanakan constatering otomatis kan kita kan harus membuat suatu berita acara. Yang berita acara itu ditandatangani oleh jurus itu sendiri dan kedua orang saksi. Nah, yang terlibat di dalamnya otomatis kan yang membuat biasanya di dalam permohonan itu ada namanya peta bidang, dan yang jadi dasar itu ada SHM. Yang tahu tentang peta bidang dan nomor sertifikat adalah orang BPN. Makanya kita minta bantuan BPN untuk menunjukkan lokasi di mana tempat itu yang akan kita constatering. Terus kemudian yang kedua adalah kepala desa. Nah, kepala desa itu sebagai tuan rumah yang ada di tempat tersebut juga pastilah tahu lah objek yang akan kita constatering atau kita eksekusi itu ada di situ. Makanya kita perlu bantuan daripada kepala desa dan BPN, karena yang tahu persis tentang lokasi itu adalah BPN. Kalau kita kan mana tahu kan kalau tidak dibantu sama BPN kan gitu. Tapi constatering itu nggak selalu tanggungan begitu? Tidak jawab tanggungan. Bahkan dalam perkara biasa juga bisa dilakukan constatering. Seperti dulu ada perkara yang satu nomor 10 tuh. Sebelum dieksekusi karena perkara cukup lama dari tahun 98 sampai 2022 baru kita laksanakan eksekusi. 2021 ya. 2021 kan jaraknya cukup lama dari 3 tahun nih. Karena ada kekhawatiran takut misalkan perkara objek itu yang akan eksekusi berubah batas-batasnya, berubah bentuknya, kita lakukan constatering dulu untuk memastikan bahwa objek itu benar-benar sesuai dengan data yang ada di berkas gitu. Oke Pak, ini pertanyaan pamungkas Pak yang terakhir nih Pak. Kendalanya apa aja Pak? Oh banyak sekali. Suka duka di jurus itu banyak sekali. Bahkan kan kalau iya, jurus itu diajarkan dikatakan sebagai ujung tombak kan. Apa artinya sebuah putusan hakim kalau tidak bisa dieksekusi oleh jurusita kan itu? Ya ujung tombak pasti banyak sekali kendalanya. Contoh yang paling ringan aja lah ya. Ketika kita melakukan pemanggilan terhadap tergugat terutama. Kadang-kadang kan tergugat ketika datang dari pengadilan kan dalam pikiran itu, waduh, saya dipanggil oleh orang pengadilan nih, ada apa nih ya? Nah, saya sering terjadi seperti itu. Saya melakukan pemanggilan terhadap seorang yang di kampung, saya belum ngomong apa aja udah disiapin
apa ngosreng golok atau misalkan lain katanya bisa dibuat warna. Intimidasi lah ya. Nah begitu, itu kadang-kadang mereka karena tidak paham. Nah di sini perlu dasar kita untuk memberikan pemahaman. Secara fisiologis kita harus bisa membaca nih karakter orang itu seperti apa. Nah yang pertama kita harus memberikan pemahaman dulu kepada mereka nih. Tugas daripada jurus itu adalah bukan melakukan untuk mengambil alih. Kan dalam benak masyarakat itu sekarang opini di lapangan itu, di masyarakat itu ketika jurus sita, namanya juga sita, di dalam pikirannya itu mau menyitakan aset mereka, bukan seperti itu sebenarnya. Padahal tugas kita itu hanya untuk menyampaikan panggilan sidang. Di situ ada hak-hak mereka yang harus mereka sampaikan di persidangan. Kan seperti itu. Nah, ketika kita sudah sampaikan dengan baik, dan akhirnya mereka paham. Ujung-ujungnya mereka sangat baik sama kita. Kan mereka sangat baik sekali. Akhirnya kan welcome. banyak sekali gitu. Ada satu lagi nih. Kalau yang paling brutal nih. Oh banyak, paling brutal. Ya seperti kemarin tuh eksekusi. Itu eksekusi luar biasa. Nah, makanya di situ kan suka dukanya jurus itu sangat berat sekali. Ketika eksekusi, makanya kita perlu bantuan pengamanan dalam aturan juga kan gitu kan. Eksekusi itu harus dibantu oleh pihak pengaman baik itu Institut Polri dan TNI. Oke lah, kalau eksekusi kan udah paham banyak saya lihat itu. Tapi kalau konsentring itu memang jarang sih saya lihat. Makanya kendalanya tuh apa lah yang paling kira-kira paling brutal tuh apa? Sebetulnya kan konsentring itu kan hampir sama sebenarnya kendalanya. Kadang-kadang kita akan melakukan konsentring, apalagi dibarengi dengan pihak pengaman. Dalam pikiran termohon itu seolah mereka itu mau disita kan. Akhirnya mereka mempertahankan diri bahwa kita tidak boleh masuk. Intinya berarti setiap ada eksekusi sita konsentring mah pasti para pihaknya udah pasti ngumpul. Pasti. Ya, karena dalam benak mereka itu ketika apalagi mereka ada pihak yang kalah. Ketika ada orang pengadilan datang, apalagi dibarengi dengan pengamanan TNI Polri, dalam pikiran mereka itu akan mengambil alih harta mereka. Padahal kan sebetulnya kita hanya melakukan konsentring, pencocokan. Bakalan jenggot semua. Betul. Itu kalau eksekusi udah jelas. Itu kan kita harus melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, apalagi dibarengi dengan perintah ketua pengadilan kan seperti itu. Oke. Gimana Gitu. lu? Paham? Iya. Nah ini nih untuk yang muda-muda ini siapa tahu nanti menjadi penerus. Iya. Nah, yang satu hal yang paling penting itu adalah kita harus bisa membaca. Yang pertama itu harus pintar ngomong dulu. Nah, saya lihat wah memang jago lah. Iya pernah ikut ya. karena memang begitulah. Jago mendamaikan, maksudnya itu tugas jurus kita itu amanin. adalah sekarang begini nih ya. Di pengadilan ini yang bisa berhubungan dengan pihak itu siapa? Hakim nggak boleh. Panitera hanya jurusita. Itulah nilai-nilai jurusita kan gitu. Makanya tapi jangan salah. Jurusita meskipun diberi keleluasan untuk berhubungan dengan pihak, kita harus menjaga citra dan marwah pengadilan dan Mahkamah Agung. Jangan sampai disalahgunakan seperti itu. Ya kita tetap dalam melaksanakan tetap harus on the track kan gitu. Kalau kata Ruth on the track kan gitu kan. Nggak boleh lihat kiri kanan. Kita sesuai dengan perintah kan gitu. Yang pertama, kita memang harus bisa membaca situasi. Yang kedua, kita harus bisa koordinasi dan gaul istilahnya kan, gitu kan. Memeluk gitu kan. Iya, harus gaul. Nah, kita kalau merasakan kalau gaul dong. Cocok kali ini kan. Beda masih udah 51 juga masih gaul kan. Orang-orang bilang masih saya, "Pak, usia berapa?" "Wah, Bapak kayak 35 tahun." Nah, itulah. Makanya kan saya kebetulan kan aktif di organisasi, juga sering komunikasi dengan pejabat-pejabat di Polres, dengan pejabat-pejabat dari TNI. Ya itulah hubungan emosional, hubungan kedekatan itu bisa diaplikasikan, diimplementasikan kalau kata Pak Ketua itu dalam tugas kesehari-harian. Kan seperti itu. Gitu. Jadi kan banyak sekali sebenarnya jurus itu. Makanya kan tapi yang terpenting di samping itu juga kita harus mengetahui, memahami tentang tugas dan fungsi jurus kita itu. Yang kedua juga harus memahami tentang produk yang akan kita laksanakan. Misalkan kita dalam melaksanakan tugas itu akan melaksanakan putusan hakim atau melaksanakan eksekusi atau melaksanakan sita. Nah, kita juga harus memahami dulu tentang masalahnya itu sendiri. Ya kalau misalnya kita datang tiba-tiba, "Pak, saya mau laksanakan eksekusi. Dasarnya apa? Terusnya apa?" Kita tidak paham ya. Konyol juga kita kan. Asal Gitu. Nah, gitu. Tapi ketika ditanya kan apalagi kan di lapangan itu kan kita kan sering berdebat dengan termohon, dengan kuasa termohon, kan itu banyak sekali pernyataan. Gitu. Cuma ada satu hal jurus itu untungnya itu. Nah, ada suka dukanya tadi. Sukanya jurus itu setiap melaksanakan tugas apa coba? Untungnya dibayar. Itu dia. Iya itu. Karena memang dalam aturannya ada seperti itu. Oke. Gitu. Cash and carry. Itu sih Gitu. Senior panutan. Iya. Terima kasih Pak Anda. Terima kasih Pak.
Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat kita semua lah sebagai pemahaman. Iya, oke siap ya, gaspol pokoknya gitu. Gaspol. Iya, oke. Ya itulah buat sore ini dari Pak Anang Sapurdin Jurusita dan kita juru masak. Asik. Makasih udah menonton, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Salam.